Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di praktikum fitokimia. Kali ini topik praktikumnya adalah fraksinasi cair-cair. Teknik ini merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk memisahkan senyawa atau golongan senyawa berdasarkan kepolarannya. Sampel yang digunakan adalah ekstrak etanol 80% dari batang tanaman Strychnos lucida atau bidara laut. Pada umumnya, pelarut yang digunakan itu merupakan degradasi dari yang paling nonpolar ke pelarut yang paling polar. Yang sering digunakan adalah urutannya dari paling nonpolar, N-heksan, kemudian etil asetat, dan N-butanol. Atau bisa juga menggunakan diklormetan, etil asetat, kemudian N-butanol. Nah, pada praktikum ini, pelarut yang akan saya gunakan adalah N-heksan dan etil asetat. Tahapan pertama dimulai dengan menimbang sampel sebanyak 2 gram, kemudian disuspensikan dalam aquades dengan total volume 10 ml. Jangan menggunakan seluruh total volume 10 ml ya, tapi bisa separuhnya 5 ml dulu, kemudian nanti sisanya digunakan untuk membilas atau membersihkan mortir. Setelah tersuspensi sempurna ke dalam air, berikutnya suspensi ekstrak tadi dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian diambil 10 ml N-heksan dan dimasukkan ke dalam beker gelas yang telah berisi ekstrak. Kemudian campuran antara suspensi ekstrak dan N-heksan dipindah ke dalam corong pisah. Berarti total seluruh volume larutan yang ada pada corong pisah itu adalah 20 ml. Setelah dituang ke dalam corong pisah, campuran tersebut dikocok selama 5 menit ya hingga homogen. Kemudian dipasang lagi di statif dan klem, kemudian dibiarkan beberapa saat sampai benar-benar terpisah membentuk 2 lapisan. Nah, pada tahapan ini saudara harus bisa menentukan di mana posisi fraksi air dan di mana posisi fraksi N-heksan. Nah, gimana cara menentukannya? Tentu saja dengan melihat densitas atau berat jenis. Pelarut yang densitasnya lebih besar, otomatis dia akan berada di lapisan bawah, dan pelarut yang densitasnya lebih ringan atau lebih kecil, dia akan berada di lapisan atas.
Pada tahap awal, fraksinasi dengan N-heksan ini biasanya memang campuran antara air dan N-heksan itu akan lama memisahnya. Jadi di sini kemarin saya butuh waktu sekitar 30 menit ya, baru dia benar-benar bisa terpisah dengan sempurna. Kemudian di lapisan N-heksan nanti itu akan tampak seperti lapisan minyak ya. Jadi yang dia memang benar-benar menarik bagian-bagian yang bersifat non-polar dari ekstrak tersebut. Nah, saudara bisa lihat lapisan N-heksan dan lapisan airnya sudah mulai terpisah. Nah, gimana kalau misalnya lama di gitu ya, tidak jelas batas antara lapisan air dan lapisan N-heksannya, maka saudara bisa melakukan pengadukan dengan pelan ya. Dan setelah diaduk dengan pelan itu nanti biasanya akan mulai terlihat jelas antara lapisan air dan lapisan N-heksannya. Nah, saudara bisa lihat pada gambar ini ya, ini sudah mulai terpisah. Dan kalau kita lihat di sini ada 3 lapis ya. Jadi lapisan atas yang agak tipis, yang warnanya cenderung apa ini, coklat tua gitu ya. Kemudian yang lapisan tengah dan yang lapisan bawah yang warnanya coklat agak kekuningan. Oke, kita keluarkan dulu fraksi airnya. Jadi fraksi airnya ada di bawah ya. Kemudian sampai mana fraksi airnya? Sampai batas paling atas yang lapisan kedua. Setelah fraksi airnya semua keluar, maka berikutnya mulai menampung fraksi N-heksan di Erlenmeyer. Dan kita kasih tanda N-heksan 1, itu berarti artinya tampungan fraksi N-heksan yang pertama. Setelah itu disiapkan 10 ml N-heksan lagi dan ditambahkan ke dalam fraksi air tadi, terus dipindah ke corong pisah, kemudian dikocok seperti yang tadi ya 5 menit, baru kemudian dibiarkan sampai benar-benar terpisah antara lapisan air dan lapisan N-heksannya. Nah, ini adalah proses penambahan larutan N-heksan yang kedua.
Di tahap ini fraksi N-heksan yang pertama dan fraksi N-heksan yang kedua saya jadikan di satu wadah Erlenmeyer. Berikutnya adalah penambahan larutan N-heksan yang ketiga. Saudara bisa lihat di label pada Erlenmeyer itu sudah sampai tampungan fraksi N-heksan yang keempat ya. Nah, pertanyaannya adalah sampai berapa banyak atau berapa kali penambahan pelarut N-heksan tersebut ya. Pelarut N-heksan itu ditambahkan sampai warna dari hasil tampungan fraksi N-heksannya itu stabil atau konsisten. Jadi sampai warnanya sama. Saudara bisa lihat di sini ya, di fraksi N-heksan yang pertama dan kedua itu kan warnanya gelap banget gitu ya. Kemudian fraksi N-heksan yang ketiga itu tampungannya lebih jernih ya. Kemudian fraksi N-heksan yang keempat, 5, dan 6 itu warnanya semakin pudar. Nah, misalnya antara hasil tampungan dari fraksi N-heksan yang ke-5 dan ke-6 ya, itu warnanya tidak jauh berbeda gitu ya, sama gitu. Maka itu berarti proses fraksinasi dengan pelarut N-heksan bisa dihentikan ya. Jadi dianggap bahwa semua komponen senyawa non-polar itu sudah tertarik semua ke fraksi N-heksan ya. Bagaimana kalau misalnya
proses fraksinasinya itu tidak sampai warnanya stabil atau konsisten gitu ya. Ya, berarti senyawa-senyawa nonpolar lain itu bisa jadi nanti akan tertarik di eh, etil asetat ya, atau bisa saja dia akan tetap tertinggal di fraksi airnya gitu. Dan nanti kalau dilihat di hasil KLT-nya itu tidak bagus karena antara fraksi N-heksan, etil asetat dan fraksi air itu eh, hasilnya hampir sama ya, komponen dari senyawa metabolit sekundernya. Tahap berikutnya adalah penambahan pelarut etil asetat pada residu. Residu itu berarti fraksi air tadi ya. Prosedurnya sama, volume etil asetat yang digunakan itu adalah 10 mili setiap kali tahap pemisahan ya. Kemudian setelah ditambah, dikocok selama kurang lebih 5 menit dan dibiarkan sampai benar-benar terpisah antara lapisan air dan lapisan etil asetat. Nah, em, biasanya seringkali akan saudara temukan lapisan air dan lapisan etil asetatnya itu tidak bisa terpisah secara sempurna ya. Jadi dia misah tapi batasnya itu nggak jelas gitu ya, samar, nggak lurus gitu. Nah, kalau terjadi hal ini maka saudara bisa tambahkan volume etil asetatnya. Jadi kalau misalnya tadi volume etil asetatnya itu cuma 10 mili, maka bisa ditambahkan menjadi 15 mili gitu ya. Nah, biasanya setelah ditambahkan volume etil asetatnya, batas antara lapisan etil asetat dan lapisan air itu akan lebih jelas. Nah, saudara bisa lihat di sini mulai terpisah ya antara fraksi air dan fraksi etil asetatnya. Seperti biasa diambil dulu fraksi airnya, kemudian baru fraksi etil asetatnya ditampung. Nah, proses penambahan etil asetat ini juga sama prinsipnya kayak penambahan N-heksan. Jadi dia ditambahkan sampai warna tampungan dari fraksi etil asetat itu stabil gitu. Jadi kalau misalnya setelah tampungan ke-7 gitu ya, ternyata warnanya itu masih beda dengan hasil tampungan ke-6, ya maka harus ditambah lagi etil asetatnya. Berarti penambahan etil asetat yang ke-8 dan seterusnya sampai didapatkan warna yang konstan atau stabil. Untuk fraksi etil asetat ini saya tidak melakukan pemisahan sampai benar-benar warnanya stabil ya. Jadi sampling saja, yang warna stabil adalah untuk N-heksan tadi. Nah, kemudian sebenarnya ini masih ada satu tahapan lagi, yaitu dari residu air. Setelah fraksinasi dengan etil asetat selesai kan kita dapat lagi residu fraksi air ya. Nah, fraksi airnya itu ditambahkan dengan pelarut N-butanol. Pelarut N-butanol itu yang pelarut organik yang biasanya paling polar ya. Ditambahkan N-butanol terus difraksinasi lagi beberapa kali sampai warnanya itu stabil. Nah, berarti dari tahapan ini saudara akan mendapatkan 4 fraksi. Yang pertama fraksi diklormetan, fraksi N-heksan, yang kedua fraksi etil asetat, dan yang ketiga fraksi N-butanol, kemudian yang keempat adalah fraksi air. Nah, proses evaluasi dari hasil fraksinasi itu dilakukan dengan TLC. Jadi pada plat KLT nanti akan ditotolkan. Yang pertama adalah sampelnya, yaitu ekstrak etanol yang masih crude ekstrak. Kemudian totalan kedua adalah fraksi N-heksan, totalan ketiga adalah fraksi etil asetat, totalan keempat adalah fraksi N-butanol, dan yang kelima terakhir adalah fraksi air. Ya, dari hasil KLT itu kita bisa mengevaluasi apakah proses fraksinasinya sudah berlangsung dengan benar atau tidak.
Demikian untuk video proses fraksinasi cair-cair ya. Kemudian untuk hasil KLT-nya saya upload di VLM. Tugas saudara adalah mengidentifikasi golongan metabolit sekunder apa saja yang tertarik pada masing-masing fraksi tersebut. Ya. Sekian untuk praktikum fraksinasi cair-cair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.